Terbuka, waktunya kita terbang dan terhisap menuju ke Land of Dawn. Sampai dah. Pakai efek-efek gitu kan. Iya. Gitu kan. Masih bersama dengan KB Pulung. Kalung. Inilah dia, kita berada di game yang kedua dari Best of 3 Series. 1-0 sudah diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan kali ini akan menuju ke game selanjutnya. Udil, Void Blast yang diambil, bukan Void Crystal. Dia mau ngasih poke damage yang lebih pasti ke arah seorang Swallow, tapi Swallow juga sudah melakukan rotasi secepat mungkin ke arah seorang Moonstone. Karena untuk Gift sendiri, Void Blast jauh lebih cepat cooldownnya daripada Void Blast lebih cepat daripada Void Crystal. Makanya mungkin ada pemilihan yang baik juga untuk di early gamenya. Baxia Garen masih dengan agresivitas yang dia pertontonkan, namun di bagian bawah monsternya Quicksand gak tepat berada di depan dua orang yang dimiliki oleh pemain dari Gambling. Bisakah dia bertahan? Bisakah dia mengkaitin? Namun tidak kuat lagi menahan fight-nya, damage yang terus-terusan dikeluarkan. Ada Wings by Wing. Selamat sudah Parsianya. Hampir saja 1-1 itu Swallow benar-benar makan waktu lumayan banyak dan bahkan harus muter ke arah belakang karena tahu Leo Murphy bisa saja hadir kapanpun dia mau. Birul benar-benar terkena poking damage dan bahkan hampir ditumbangkan. Masih ada flick out daripada seorang Birul, hampir ditumbangkan di arah top lane dan Valnya juga dalam ancaman. Flicker 2 keluar bahkan 3 karena ingat Swallow juga sudah mengeluarkan flickernya. Wah, ada informasi yang berhasil didapatkan, namun di bagian tengah Swallow berada barengan Udil. Nah loh, ada energy impact, Curse of Crow, nabrak tadi sudah burung gagaknya. Tapi Udil harus mundur sedikit ke bagian belakang. Mountain Shocker terlihat, ada posisi-posisi pemain dari Gambling akan ketahuan. Jisa bahkan belum level 4 kali ini, langsung mencoba untuk bergerak ke bagian top lane. Nino sudah menghadang di depan sana, tapi masih belum punya Falling Star Moon. Dan Jisa bahkan ditutup jalannya oleh Leo Murphy ketika berdekatan dengan gold buff yang ada di arah top river. Bahkan ini menutup potensi untuk turun gunung ke arah bottom lane karena turtle-nya di arah bawah, Pak Pulu. Yap, ada 3 player di arah atas, namun turtle-nya berada di bagian bawah. Tapi Nino seorang diri masih cukup kuat. Ada Leo Murphy yang siap untuk langsung menabrak ke arah siapapun. Ada satu player langsung menjadi korban begitu aja. Holy Healing tadi langsung dikeluarkan, tapi sepertinya Aldous nggak kuat lagi untuk menahan fight-nya. Damage yang dikeluarkan udah nggak kuat lagi. Satu player masih ditumbangkan, namun duanya masih standby. Ada bantuan backup damage, Federal Strike dikejar, tapi ada pasifnya ditabrak ke Nino. Nino pun menjadi korbannya. Hampir saja Leo Murphy ingin menutupi jalan dari satu pasif seorang Val, namun ternyata Val masih bisa menumbangkan Nino. Nino dapetin untung banyak banget dan di sisi lain Celi pun juga mendapatkan hal yang sama. Turtle, purple buff, dan ini bakal jadi kerugian karena Jisa dia terlalu lama di top lane 40 dan tidak mendapatkan satu turret di arah top lane, hanya gold shieldnya saja. 3 player loh tadi di atas sana, 4 bahkan dengan Parsia yang langsung datang. Namun sekarang Birulnya pun ingin mundur kembali, tapi di depannya ada Leo Murphy yang memberikan efek slow begitu menyakitkan. Masih bisakah dia selamat? Tapi sejauh ini masih selamat. Ada Oli Baptism juga, Valnya berhasil memberikan efek terhadap player yang dimiliki oleh Alter Ego. Leo Murphy ingin pergi tapi ditabrak. Chase pad-nya akan datang tapi tidak, karena ada Nino yang langsung mengunci pergerakannya menjadi perimeter. Nino benar-benar menjadi sebuah rambu-rambu. Nino karena dia sangat berbahaya di arah depan, Pak Pulung. Lihat bagaimana yang dia lakukan. 1 lawan 3, 1 lawan 4. Dia benar-benar menutup jalan karena ketika tadi Leo Murphy mengcover dia, kali ini gantian. Dia yang di cover Leo Murphy dan lihat, ini dia yang sudah aku bilang. Ketika Parsia versus Yves, siapapun yang mengeluarkan ultimate duluan itu bakal terdeteksi posisinya. Waduh, tadi pun Khalid harus mengantarkan nyawanya, tapi Entropy udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan? Ngabur. Udah ada Entropy masih bisa menyelamatkan dirinya. Belum lagi ada Holy Healing, tapi game pause terjadi. Pause. Oke. Sabar Terlebih dahulu karena kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kita mementingkan yang namanya para pemain agar bisa mantap kali. Langsung aja kita let's go. Keren lu bakal nanya. Enggak ini Pak, langsung. Langsung. Nah, udah kembali lagi dan panik gak? Tuh lu ditanya mau Murphy. Wah, panik aja memang bener-bener. Panik gak? Panik. Akhirnya bertukar langsung ya. rotasi dan inilah dia coy. Dia harus secepat mungkin mengamankan satu item, Pak Bulung. Itu adalah Dominance Ice agar life drain efeknya bisa mengefek ke arah Nino yang belum punya item juga. Yap. Nih Leo Murphy, udah ada Sally Boy dan juga Udil juga berada di area tengah bertiga. Di panah sakit banget loh, itu burungnya langsung panik dan mundur sekarang. Tertancap panah asrama, emang betul-betul menyakitkan. Dan lihat, itu benar-benar poke damage-nya banyak ya. Yap. Ada panah, Void Crystal, dan lihat
setupnya, tidak ada kontes. Menit keempat seolah-olah map sudah dikuasai 60% oleh teman-teman dari Altrigo. Reward Population juga sudah digunakan. Birul dalam ancaman, terkena tetes-tetesan maut dan bahkan Swallow-nya ini tabrak begitu saja. Federal Strike juga tidak bisa mengcover siapapun di depan sana karena dia harus tumbangkan dari Farshanya. Iya benar sekali, sementara Nino kali ini di bagian bawah bertukar posisi, tetap ingin mengejar juga ke arah Aldusnya, tapi Jisa dan juga Choi ada di bagian atas. Mereka berdua, Monster ingin pulang, ingin pergi, langsung dilompati Wrecking Sandstorm, ditabrak juga. Ada dua hentakan yang langsung terjadi di atas sana mengakibatkan Jisanya kelar. Wow. Waduh. Hampir saja. Awas Mimin salah pencet. Iya. Mau ngeklik pause, sebelah kanannya kan itu exit. Tuh. Tuh. Ya, tipu aja, Ngeri. hati-hati. Nonton MPLI. Sambil nonton MPL. Benar. Udah itu paling pas. Udah the best. Yoi. Benar sekali. Dan sekarang back to the game, Pak Pulung. Yoi. Tadi kita udah melihat Jisa ditabrak asal-asalan. Dikarenakan emang dia tidak punya flicker juga. Bener, buset. Langsung ditarik kayak begitu, bikin kaget aja di bagian belakang sana. Monsternya langsung hadir, langsung ingin menusuk dari bagian belakang, tapi masih gagal karena jaraknya juga cukup jauh. Point kristal, ada lagi satu reroll manipulation. Untungnya dia masih bisa kabur dari area remobilize, tapi lama-kelamaan pun udah nggak kuat lagi. Dan bahkan langsung dipukul dengan skimitar yang tersisa dengan pasif yang menyala. Ini top lane akan terancam dan Val Birul di arah bottom lane juga tertahan oleh satu Nino. Lihat Birulnya berbeda 2 level, ini bakal jadi mimpi buruk apalagi Jisa ketika dia ternyata dicuri oleh Leo Murphy dari purple buff-nya dan das tribut tubuh Garnet. Kelar banget, santai banget, tapi seperti Leo Murphy tadi berhasil udah mendapatkan, dan sekarang Birulnya mau chase pad ke arah mana. Gak bisa bang, gak bisa lari dari maut yang diciptakan oleh 3 player tersebut. Gila, bener-bener ditutup jalannya. Bahkan udah ada yang menanti di sana. Dan lihat Monster juga nggak mau kehilangan dari minion dan central turretnya. Swallow bahkan diusir, padahal outer turretnya di bottom lane masih ada. Iya loh, itu untungnya tadi Leo Murphy nggak terus-terusan mengejar juga ke arah sana. Kalau sampai dipaksakan juga kelar itu tadi Farshanya. Monster hadir, Wrecking Sandstorm belum dikeluarkan, dia masih menaiki skuternya, skuter pasir, tapi Jisa pergi ke bagian atas, langsung lagi masih dikejar oleh Monsternya. Santai dilompatin, Wrecking Sandstormnya gak kena Profesor. Bahkan ada 4 di depan sana. Reward manipulasinya langsung dibuka, connect ke dalam 4 sana dan langsung di Holy Baptism di cancel begitu saja. Leo Murphy mencoba mendapatkan Swallow, tapi ternyata masih ada Federal Strike. Dibalik dari keadaannya Fall menumbangkan Leo Murphy yang terlalu ber-NAFSU, dibaca nafsu. Wah, dibalaskan. Andai tadi tidak ada Holy Baptism untuk meng-cancel real world manipulation, mungkin keadaan akan berbeda. Tapi pinternya Val, emang Fender kali ini mulai terdengar lagi. Sally Boy bisakah dia selamat dari area tersebut karena Valnya masih berada di bagian belakang dan selamat dari area tersebut. Tapi tidak untung lihat Sally Boy-nya, karena sekarang untuk Rafaela pun udah harus menghilangkan sangat-sangat cepat. Zoe-nya ingin kabur tapi dilompatin. Palinstar Nino-nya kuat banget, ingin menggocek ke arah Feeder Ice Strike, tapi gak kuat juga. Dan bahkan kali ini 1v1 situation ini menangkan oleh Jisa dan mendapatkan orange buff juga di arah top lane. Sementara Jisa walaupun tadi dia sempat tertinggal, dia under, tapi kali ini akhirnya dia mendapatkan satu keuntungan untuk menumbangkan ke arah Monster. Dan di sisi lain Leo Murphy masih nabrak, masih mencuri dan masih ingin mendapatkan point kill. Swallow dalam ancaman, dikejar oleh Reward Manipulation. Udil juga langsung terkena Holy Baptism, namun di depan sudah tidak bisa dihindari lagi dengan Void Blast yang ada. Leo Murphy strong banget di depan, dia punya ban dalam yang masih sangat amat tebal, masih dalam keadaan yang strong. Dan Val juga dalam ancaman, ingat ada Void Blast, Void Crystal, namun tidak bisa menghindari killing damage daripada seorang Jisa. Dan di sisi top lane Sally Boy-nya 1v1 situation memenangkan lagi di sisi mid lane. Udil mendapatkan Choi dan malah menjadi kerugian bagi teman-teman dari Rebellion Genflix, padahal tadi sempat mendapatkan sedikit keuntungan. Waduh, nah ini dia Valnya mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi malah langsung hilang dengan sangat cepat. Menjadi korban kali ini. Dan juga Monster benar-benar menjadi pengganggu di bagian depan dengan sosok yang sangat tebal dan juga memberikan damage yang sangat-sangat tinggi. Satu inner turret pun akan terancam punah. Sally Boy inner turretnya masih mau dipaksakan begitu saja karena dia ingin mengamankan objektif. Di arah top lane Nino juga melakukan hal yang serupa. Birul benar-benar dipaksa untuk mundur, absorb damage-nya juga tidak ada. Sementara itu lagi-lagi keadaan jongkok juga. Nah itu karena dia. dari tadi dia buset 1 kali tumbang saja dan Nino masih nempel ke arah Birul, Pak Bulu. Yo,
Di atas sana pertarungannya. Weh, yang di bagian tengah juga Holy Baptism-nya kena lagi, menggagalkan reroll manipulation, dibalas karena Federal Ice Strike. Pecah lagi suasana yang ada di bagian top lane. Oh my god, Shelly Boy bahkan kali ini benar-benar mendapatkan sebuah keuntungan dengan orange buff dan bisa jadi purple buff-nya diambil. Lordnya udah ready, biru ditabrak begitu saja. Langsung ada Void Blast, mana Void Crystal-nya, tapi ternyata Leo Murphy dia baru makan sendirian. Langsung ada reward manipulation, Choi-nya bakal mengincar ke depan dan ternyata El Nino masih bisa survive dengan satu Frostmourne Shield yang ia miliki. Jisa juga standby on position, dia bakal menggunakan entropy untuk back for safety dan tidak ada korban jiwa. Namun Shelly Boy perlahan-lahan tapi pasti dia ingin mencuri satu buah turret di arah bottom lane. Untung Shelly Boy masih punya Trestless dan dia pergi dari area tersebut. Andai tadi tidak ada ataupun masih dalam cooldown-nya, di bagian belakang udah bersiap pemain-pemain dari Rebel Game Freak untuk menangkap Shelly Boy 314 untuk KDA yang dia milikin sekarang, sementara Jisa 113. Oke, pertandingan masih berlanjut, wave minion masih berjalan, tapi Lordnya udah mulai dicolek-colek juga oleh pemain dari Alter Ego. Akankah mereka mendapatkan sebuah kontes? Tapi ternyata tidak, karena penjagaannya begitu baik. Oh, duh. Holy Crystal sudah didapatkan oleh Nino dan Nino bikin ke arah Dominance Ice. Dia mau Choi-nya bener-bener jadi counter yang di counter, mengcounter yang mengcounter. Waduh. Karena itu kan udah punya Husklaw tuh, Vampire Mallet juga udah ada. Kayaknya dia mau ke arah entah Oracle atau Radiant Armor. Oracle sih menurutku lebih bagus untuk Choi. Karena dia udah punya 2 lifesteal dan Husklaw ini kan yang lumayan tinggi untuk dia dapetin lifesteal dengan Ruby. Apalagi ketika udah ada satu Dominance Ice nanti berarti harus lebih aware dengan efek life drain dan monster juga harus berhati-hati. Dia belum punya item defense selain Warrior Boots. Wah, ini belum ada yang pakai Oracle juga karena bisa menambahkan juga dari region SP yang dia milikin, karena ada Rafaela juga di dalam tim dari Rebel Game Freak. Di atas sana dari Nino yang masih seorang diri, di bawah Lordnya masuk, Leo Murphy maju selangkah jauh di depan guna untuk mengusir mundur, tapi udah terlihat Federal Strike-nya nggak memberikan efek apapun selain dari wave minion yang udah langsung menghilang. Di bagian tengah 1 cm turretnya pun akan langsung dihancurkan. Dan langsung saja bertahan terlebih dahulu, Nino juga bisa untuk mundur. Lihat Shelly Boy-nya free banget, Falling Star mengkonek ke arah satu, ternyata fall-nya tumbang. Namun ditegarkan oleh Moonspear dengan Immortal yang ada, dan ternyata masih bisa mundur dengan satu, ternyata dessertnya ia miliki. Resistance From-nya save the day, dan masih ada satu pergerakan lagi dan lagi Swallow-nya tumbang. Killing spree diamankan oleh seorang Shelly Boy. Lagi Jisa kali ini mungkin akan jadi target selanjutnya. Reward manipulation-nya lagi cooldown, tapi udah ada reward manipulation ready. Udil mungkin akan langsung melontarkan satu buah ultimate-nya, dan kali ini langsung ada peta caturkah dari seorang Udil. Skakmat untuk Jisa, dan Jisa hanya bisa melakukan entropy ke arah belakang. Namun minion tersisa satu, Birul mengincar ke depan. Leo Murphy harus tumbang, Birul dalam ancaman dan tertampol selendang maya daripada seorang Nino. Lagi dan lagi Udil mendapatkan point kill-nya. Dikejar lagi sama Swallow, awas ada Federal Strike. Udil harus mundur dan kali ini bakal terkena efek slow juga daripada seorang Falcon Light of Retribution. RBG atau Rebel Game Freak masih on the game. Wow, mereka masih bisa mempertahankan karena base turret. Nah, coba lihat Udil seorang diri berani banget loh. Ditembak tadi seperti dengan ada satu superposition, tapi Ninonya udah mulai hadir kembali. Akankah mereka tetap mau maju ke bagian depan karena Nino bisa siap kapanpun untuk langsung lompat dengan Falling Star Moon-nya. Dan ini nggak bagus banget kalau seandainya tidak ada Moonspear. Karena dari tadi ya, Moonspear ini yang menjadi sebuah bait atau pancingan dari teman-teman dari Rebellion Games agar source skill-nya pada keluar. Federal Ice Strike, Choi berkali-kali hanya untuk meng-cancel satu buah Sandguard. Dan bahkan tadi lihat nggak, Moonspear sabar banget sampai-sampai dia pakai Tornado Strike untuk mundur, tapi kali ini Lino masih punya Purify. Federal Strike digunakan, ternyata tidak connect siapa-siapa, dan ternyata Swallow-nya harus tumbang. Reward manipulation dibuka, Skakmat V2, Birul juga harus tumbang. Jisa mencoba untuk memberikan healing damage ke arah belakang, tapi gak bisa, damage per second daripada seorang Udil terlalu tinggi. Langsung ada Void Blast, double kill daripada seorang Shelly Boy dan juga Udil. Wipe out 2-0 Alter Ego. Wow, 2-0 tanpa balas membuat Alter Ego berhasil untuk melaju lagi jauh ke bracket selanjutnya. Nanti kita akan lihat siapa aja akan menjadi lawannya.